956. Azure Emperor City, Xiao Xinghe. Lu Ye melaporkan sebuah nama. Che Xiong tercengang. Dia berpikir bahwa beberapa prajurit yang luar biasa telah menarik perhatian divisi hukum, jadi mereka datang untuk mewajibkan dia. Siapa yang tahu bahwa itu adalah Xiao Xinghe? Sejujurnya, Xiao Xinghe memang tidak buruk. Penampilannya di Soking Wafes Lake Pass patut dipuji. Namun, dia masih jauh dari dipilih oleh organisasi seperti divisi hukum dan langsung dipindahkan. Secara khusus, kultivasi Xiao Xinghe tidak terlalu tinggi, hanya di True Lake Realm Orde ketiga. Mengapa divisi hukum tiba-tiba mewajibkan Xiao Xinghe? Dia tiba-tiba bereaksi dan menatap Lu Ye. Kamu adalah Lu Ye dari Sekte Darah Giok. Ketika Lu Ye melaporkan namanya, dia hanya mendengarkan dengan santai. Samar-samar dia merasa bahwa nama Lu Ye familiar, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Sekarang, dia ingat. Tidak heran mereka datang untuk memindahkan Xiao Xinghe. Ternyata ada alasannya. Ya, jawab Lu Ye. Che Xiong sedikit mengernyit, diam-diam mengalami sakit kepala. Berbicara secara logis, Lu Ye datang dengan perintah Qian Wudang, jadi dia tidak bisa menghentikannya. Dia harus memberi Qian Wudang beberapa wajah. Ada banyak kultivator di Soking Wafes Lake Pass, jadi Xiao Xinghe tidak masalah. Tidak ada alasan untuk menghentikannya. Tapi dia tahu lebih baik daripada siapapun mengapa Xiao Xinghe berada di Soking Wafes Lake Pass. Jika dia dengan gegabah melepaskannya, bukankah dia akan menyinggung orang itu? Meskipun dia juga berada di Divine Sea Realm, dia hanya dari sekte kelas 3. Dia tidak mampu untuk menyinggung orang itu. Saat dia berpikir tentang bagaimana menyelesaikan masalah ini, Battlefield Mark tiba-tiba bergerak. Dia buru-buru memeriksa dan sangat gembira. Bagus. Mengatakan demikian, dia akan bergegas keluar. Lu Ye mengerutkan kening. Ada apa, Tuan? Che Xiong berkata dengan cemas. Seorang kultivator spirit Sea Realm dari Dark Moon Forest Pass sedang bergerak. Raja ini harus pergi dan menghentikannya. Jangan khawatir, raja ini akan segera kembali. Ketika kata terakhir jatuh, dia sudah menghilang. Siapa yang tahu jika kultivator spirit Sea Realm dari Dark Moon Forest Pass benar-benar bergerak? Lu Ye tidak dapat memverifikasi ini, tetapi waktu kultivator Divine Sea Realm pihak lain terlalu kebetulan. Dia sudah lama tahu bahwa tidak mudah untuk memindahkan orang. Namun, ini baru permulaan, dan Pass Master dari Soking Wafes Lake Pass telah menghilang. Kapten, meskipun Lin Yinxiu adalah orang yang berpikiran sederhana, dia samar-samar bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tidak peduli apa, dia masih seorang kultivator Orde Ketujuh Danau Sejati. Meskipun dia berpikiran sederhana, dia tidak bodoh. Jangan khawatir tentang itu, Lu Ye menjawab dengan tenang. Tuan rumah pergi, meninggalkan dua tamu di sini. Lu Ye secara kasar memahami apa yang dipikirkan Che Chikiong. Rupanya, dia merasa permintaannya sedikit rumit dan tidak mau menghadapinya. Bahkan jika dia tidak mau menghadapinya, akan selalu ada seseorang yang mau menghadapinya. Ayo pergi. Dia menggulung lengan bajunya dan berjalan keluar dari aula. Dia melihat sekeliling dan menghentikan seorang kultivator yang sedang terburu-buru. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Rekan Taois, bolehkah saya bertanya apakah Xiao Xinghe dari Azure Tirk City ada di celah gunung? Apakah Anda mencari Xiao Xinghe? Kultivator memandang Lu Ye dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setelah memastikan bahwa dia belum pernah melihat Lu Ye sebelumnya, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit waspada. Ada apa? Saya anggota divisi hukum dan datang ke sini atas perintah. Ekspresi kultivator berubah sedikit. Apa kesalahan kakak Xiao? Dilihat dari cara dia berbicara dengan Xiao Xinghe dan sikapnya, dia seharusnya berteman dengannya. Situasi Xiao Xinghe di Soking Wafes Lake Pass memang tidak terlalu bagus. Meskipun mereka diam-diam menekannya, ada juga semua jenis orang. Beberapa mengikuti perintah atasan mereka, beberapa tidak peduli, dan tentu saja, ada juga orang yang membelanya. Meskipun Liu Yuemei bisa menutupi langit dengan satu tangan di Soking Wafes Lake Pass, dia tidak bisa menghentikan orang untuk berteman dengan Xiao Xinghe. Oleh karena itu, ketika orang ini mendengar bahwa Lu Ye adalah anggota divisi hukum, dia secara tidak sadar menjadi waspada. Tidak, Lu Ye menggelengkan kepalanya. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, Saudara Xiao. Xiao Xinghe adalah kakak senior saya. Anda berasal dari kota Azure Tirk. Kultivator mau tidak mau memiliki beberapa kesalahpahaman. Dia menghela nafas lega dan berkata, Kalau begitu, ikuti aku. Terima kasih. Saat kultivator berjalan ke suatu arah, mereka segera tiba di depan sebuah rumah. Kakak senior tinggal di sini. Lu Ye melihat sekeliling dan mengerutkan kening.
Lokasi ini tidak diragukan lagi sangat buruk karena begitu perlindungan Soking Waves Lake Pass rusak, tempat ini akan menjadi yang pertama menanggung bebannya. Terlebih lagi, rumah kakak senior jelas lebih kecil dari rumah lain yang dia lihat di jalan. Saudara Xiao menderita beberapa cedera sebelumnya dan harus memulihkan diri pada saat ini. Kultivator berbicara dan dengan lembut menjentikkan jarinya 3 kali dalam kekosongan di depannya. Karena Xiao Xinghe sedang memulihkan diri, pembatasan pelindung rumah harus dalam keadaan aktif. Saat kultivator menjentikkan jarinya, tirai cahaya transparan muncul dan riak menyebar ke kedalaman. Apakah cedera kakak senior serius? Lu Ye bertanya dengan suara yang dalam. Ini tidak ringan. Sebelumnya, Soking Waves Lake Pass kami meluncurkan serangan kuat ke Dark Moon Forest Pass dan banyak orang tewas. Kakak senior Anda beruntung dan kembali hidup-hidup. Setelah memulihkan diri selama beberapa hari, dia seharusnya pulih banyak. Saat dia berbicara, penghalang pelindung tertutup dan pintu terbuka. Seorang pria tampan dengan alis tebal dan mata besar muncul di bidang penglihatan Lu Ye. Wajahnya sedikit pucat. Siapa lagi selain Xiao Xinghe? Dia melihat ke arah kultivator yang memimpin Lu Ye. Kakak Wang, ada apa? Kultivator bermarga Wang berkata, adik laki-laki Anda ada di sini untuk menemukan Anda. Saya hanya memimpin jalan. Dia menunjuk Lu Ye. Saudara muda. Xiao Xinghe menatap Lu Ye dengan bingung. Dia memandang Lu Ye dan kemudian melihat ke belakang. Dia bingung untuk sesaat. Lin Yingxiu. Mengapa, saudara Xiao tidak mengenalnya? Kultivator bermarga Wang menjadi waspada lagi. Cara dia memandang Lu Ye tidak benar. Tidak diketahui hal buruk apa yang dia pikirkan. Xiao Xinghe melirik pedang panjang di pinggang Lu Ye lagi. Hatinya bergerak dan dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tentu saja aku mengenalnya. Bagaimana Junior Brother menemukan tempat ini? Dia sudah menebak identitas Lu Ye. Mata mereka bertemu. Lu Ye menangkupkan tinjunya dan menyapa kakak senior ketiga. Xiao Xinghe mengangkat tangannya dan memegang lengan Lu Ye. Kita bersaudara. Kamu tidak harus begitu sopan. Dia berbelok ke samping, masuk dan bicara. Lu Ye mengangguk dan memimpin Lin Yingxiu masuk. Terima kasih, saudara Wang. Di pintu, Xiao Xinghe berterima kasih kepada kultivator bermarga Wang. Tidak apa, kata Wang. Kultivator melambaikan tangannya dan melihat sekeliling. Melihat ada banyak mata yang menatap tempat ini, dia menghela nafas sedikit. Luka Brother Xiao perlu disembuhkan dengan cepat. Sekarang setelah Anda muncul, saya khawatir Master Pass besar tidak akan membiarkan Anda terus menganggur. Jika bukan karena lukanya yang serius, Xiao Xinghe tidak akan memiliki kesempatan untuk sembuh. Tetapi sekarang setelah beberapa hari berlalu, bahkan jika luka-lukanya belum sembuh, begitu Master Pass Agung memberi perintah, dia harus bertarung. Jika tidak, dia akan melanggar perintah. Saya mengerti. Setelah mengobrol sebentar, kultivator bermarga Wang buru-buru pergi. Meskipun dia bermaksud untuk berteman dengan Xiao Xinghe dan tidak tahan dengan tindakan beberapa orang di atasnya, dia hanyalah seorang prajurit biasa di celah gunung. Dia tidak bisa mengubah apapun. Dia berbalik dan memasuki rumah. Setelah menutup pintu, Xiao Xinghe menatap Lu Ye dengan wajah bahagia. Anak baik, kamu sudah mencapai danau sejati. Kakak senior ketiga, Lu Ye membungkuk lagi dengan ekspresi serius. Kita adalah saudara. Xiao Xinghe memelototi Lu Ye dan menyapanya dengan hangat. Ayo, duduk dan bicara. Rumah itu tidak terlihat besar dari luar, tetapi bagian dalamnya bahkan lebih sempit. Untuk memfasilitasi kultivasi, Xiao Xinghe tidak memiliki tempat tidur atau meja di rumah. Hanya ada futon. Kapan Anda bergabung ke Garda Negara? Xiao Xinghe bertanya saat mereka duduk. Lebih dari 4 bulan lalu. Sudah lama, bagaimana Master Sekte? Master Sekte datang ke kota Haotian sehari sebelum kemarin. Tubuh lelaki tua itu sangat sehat. Begitu dia tiba, dia melakukan percakapan hangat dengan beberapa teman lama. Meskipun Lu Ye tidak mengatakannya dengan jelas, Xiao Xinghe bisa memahami arti di balik kata-katanya. Dia tidak bisa menahan tawa. Master Sekte masih sangat energik. Di mana kakak senior Sui Yuan? Kakak senior kedua juga sangat baik. Kakak senior ketiga, Anda tidak perlu khawatir tentang dia. Sekarang Master Sekte tidak ada di sekte, kakak senior kedua menjaga sekte. Jika kakak senior ada waktu luang, Anda dapat kembali dan melihatnya. Xiao Xinghe mengangguk. Setelah menghabiskan bertahun-tahun, saatnya untuk kembali dan melihatnya. Saya tidak tahu apakah kakak senior kedua akan memukuli saya ketika dia melihat saya. Itu sudah pasti. Ketika saatnya tiba, saya tidak akan membantu. Lu Ye mengangguk berat. Xiao Xinghe tidak bisa menahan tawa. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka bertemu,
tidak ada kerenggangan atau keakraban di antara mereka. Lu Ye berpikir dalam hati bahwa ini mungkin persahabatan sesama murid, sama seperti ketika dia pertama kali bertemu Sui Yuan dan Li Baxian di Spirit Stream Battlefield. Little Junior Brother, apakah saya pernah melihat Anda di suatu tempat sebelumnya? Xiao Xinghe tiba-tiba mengungkapkan ekspresi bingung. Kakak senior ketiga, di mana Anda pikir Anda pernah melihat saya sebelumnya? Lu Ye mengangkat alisnya. Xiao Xinghe menggelengkan kepalanya. Aku tidak yakin. Kurasa aku belum pernah melihatmu sebelumnya, tapi aku tetap memiliki perasaan yang sangat akrab. Lu Ye tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Xiao Xinghe melihat Li Taibai, jadi dia secara alami memiliki rasa keakraban yang aneh. Ngomong-ngomong, aku terlalu sibuk berbicara denganmu. Ini adalah... Xiao Xinghe menamparkan kepalanya, dan baru kemudian dia ingat Lin Yingxiu yang datang bersama Lu Ye. Anggota tim saya, Lin Yingxiu. Lu Ye memberikan pengantar sederhana. Setelah saling menyapa, Xiao Xinghe bingung. Anggota timmu yang mana? Ekspresi Lu Ye berubah serius. Saya sekarang di divisi hukum. Di bawah perintah kepala divisi, saya datang ke Soking Wafes Lake Pass kali ini untuk memindahkan kakak senior ke divisi hukum. Divisi hukum. Dia terkejut. Itu adalah tempat yang bagus. Meskipun sering menghadapi bahaya saat menjalankan misi, tidak ada bahaya di dalam. Oleh karena itu, meskipun tingkat korban divisi hukum sangat tinggi, masih banyak kultivator yang ingin mengebor kepala mereka ke dalamnya. Belum lagi hal lain, hanya pencegahan yang dibawa oleh divisi hukum itu sendiri bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan posisi biasa. Siapa yang tidak memberi wajah para kultivator divisi hukum ketika mereka berjalan keluar? Tentu saja, dia juga ingin memasuki divisi hukum, tetapi agak tidak biasa melihat Lu Ye secara pribadi datang untuk memindahkannya. Setelah merenung sejenak, Xiao Xinghe menebak sesuatu dan tersenyum. Ini adalah hal yang baik bahwa Junior Brother sangat dihormati oleh Kepala Divisi Qian Wudang, tetapi Anda harus bertindak dengan mantap. Aku tidak akan pergi. 957. Meskipun Xiao Xinghe berani dan tidak terkendali, pikirannya sangat teliti. Hanya dalam beberapa kata, dia telah menyimpulkan beberapa hal. Jelas itu adalah penghargaan adik laki-lakinya bahwa dia bisa memindahkannya. Ia tidak menyangka akan dipilih oleh divisi hukum dengan kemampuan dan bakatnya. Dari sini, dapat dilihat bahwa adik laki-lakinya cukup disukai oleh Qian Wudang, kepala divisi hukum. Kalau tidak, dia tidak akan memberinya hak untuk mentransfer orang secara pribadi. Adik laki-laki juniornya memikirkannya, jadi dia tentu saja tidak hanya peduli pada dirinya sendiri. Mudah bagi orang lain untuk meninggalkan jalur danau gelombang kejut ini, tetapi sangat sulit baginya untuk melarikan diri. Jika adik laki-lakinya benar-benar menghadapi wanita jahat itu, segalanya akan menjadi sangat merepotkan. Lu Ye berkata, kakak senior, jangan khawatir. Jika itu benar-benar tidak bisa dilakukan, aku tidak akan memaksanya. Tolong tahan di sini. Aku akan menemukan kesempatan untuk mengeluarkanmu di masa depan. Kunci untuk memindahkan Xiao Xinghe kali ini adalah tidak melepaskan Soking Wafes Lake Pass. Dapat dikatakan bahwa inisiatif itu sepenuhnya ada di tangan Liu Yuemei. Jika dia bersikeras untuk tidak membiarkannya pergi dan tidak memberi muka pada Qian Wudang, Lu Ye tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun. Jika itu masalahnya, maka jangan salahkan dia karena bergerak pada murid-murid Sekte Yuan Surgawi. Kebanyakan kultivator sombong dan sulit diatur. Mereka akan selalu secara tidak sengaja melanggar hukum militer. Bagaimana mungkin para murid dari Sekte Yuan Surgawi dibebaskan? Hanya saja banyak hal yang tidak berbahaya. Tidak ada yang melaporkannya, dan tidak ada yang mengejarnya. Tetapi jika orang-orang dari Departemen Hukum mengawasi, siapa yang tidak melakukan kesalahan, ambil contoh Lu Ye. Saat itu, dia telah meninggalkan Ash Flame Mountain Pass dengan Nian Yuexian selama 2 bulan. Jika mereka menyelidiki, dia akan didakwa dengan kejahatan meninggalkan jabatannya tanpa izin. Bahkan Nian Yuexian tidak bisa melarikan diri. Lu Ye merasa bahwa dia harus membiasakan diri dengan hukum militer setelah kembali kali ini. Di masa depan, ketika dia bekerja di divisi hukum, dia perlu menggunakannya. Xiao Xinghe mengangguk. Aku lega Junior Brother berkata begitu. Dapat dilihat bahwa adik laki-lakinya bukanlah orang yang sembrono. Dia takut Lu Ye masih muda dan terburu nafsu dan ingin membawanya pergi dari sini. Dia pasti tidak akan bisa menghadapinya. Bang, bang, bang. Pintu bergetar. Seseorang menggedornya dari luar. Lu Ye tiba-tiba menoleh, dan matanya langsung menjadi dingin. Biasanya, para kultivator tidak akan terlalu kasar ketika mencari seseorang. Jika seseorang dalam pengasingan, tidak baik mengganggu mereka seperti ini.
Kultivator bermarga Wang itu telah datang ke sini sebelumnya. Pada saat itu, dia hanya akan dengan ringan menyentuh batasan untuk mengingatkan Xiao Xinghe bahwa ada pengunjung. Adapun apakah Xiao Xinghe akan melihatnya atau tidak, itu akan tergantung pada pikirannya sendiri. Tapi kali ini, seseorang menggedor pintu dengan sangat keras. Jelas, mereka tidak berbuat baik. Melihat postur pihak lain, jika bukan karena beberapa keraguan, mereka akan menerobos pintu dan menerobos masuk. Xiao Xinghe menghibur. Saudara muda, jangan tidak sabar. Ketika dia bangun dan membuka pintu, dia melihat seorang pemuda yang tidak sabar berdiri di luar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Saudara bela diri senior Chen Ke, apakah ada masalah? Petik 2. Pemuda bernama Chen Ke memandang Xiao Xinghe dengan jijik. Tatapannya menyapu melewatinya dan menyapu Lu Ye dan Lin Yingxiu di dalam ruangan. Nyah. Chen Ke mengangkat tangannya dan mendorong Xiao Xinghe ke samping. Saat energi spiritualnya melonjak, dia mengungkapkan kultivasi True Lake Realm Orde ke-7. Dia menerobos masuk ke kamar dan menatap Lu Ye. Kamu dari Departemen Hukum. Lu Ye perlahan bangkit dan menatap lurus ke matanya. Ya. Chen Ke mendengus. Pas Master mengundangmu. Ikutlah denganku. Pas Master Liu. Tentu saja. Lu Ye diam-diam berpikir bahwa pihak lain sangat cepat. Dia belum lama di sini dan dia sudah menerima berita itu. Tapi itu tidak mengejutkan. Bagaimanapun, ini adalah Soking Wafes Lake Pass, yang merupakan wilayah pihak lain. Dia juga seorang kultivator Divine Sea Realm, jadi bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya. Che Xiong tidak ingin berurusan dengan perekrutan Xiao Xinghe oleh Lu Ye, jadi dia mencari alasan untuk melarikan diri. Sekarang seseorang yang bisa menghadapinya telah muncul, tentu saja sesuai dengan keinginan Lu Ye. Memimpin. Sudut mulut Chen Ke meringkuk, mengungkapkan senyum penuh arti. Dia berbalik dan meninggalkan ruangan, terbang ke arah tertentu. Lu Ye dan dua lainnya mengikuti di belakang. Xiao Xinghe sedikit gelisah dan berbisik kepada Lu Ye. Adik muda, karena kamu datang ke sini untukku, kamu harus tahu tentang perselisihan antara Liu Yuemei dan Sekte. Meskipun kamu memiliki perlindungan dari Departemen Hukum sekarang, kamu masih harus berhati-hati di depannya. Dia baru saja mengalami rasa sakit kehilangan putranya dan sedikit tidak masuk akal. Sulit untuk menjamin bahwa dia tidak akan melakukan sesuatu yang gila. Aku mengerti, kakak senior, jangan khawatir. Lu Ye memimpin. Mengikuti di belakang Chen Ke, mereka dengan cepat kembali ke aula utama. Che Xiong masih belum terlihat, tetapi ada sosok tambahan di aula utama yang tampak sedikit suram. Itu adalah Liu Yuemei. Lu Ye memiliki kesan mendalam tentang wanita ini. Tidak peduli apa, Li Taibai hampir dipukuli sampai mati olehnya beberapa hari yang lalu. Namun, dia mungkin tidak menyangka bahwa Li Taibai, yang mengira dia pasti sudah mati, akan benar-benar hidup dan menendang, dan akan muncul di depannya secara terbuka. Master Pas, aku sudah membawanya. Chen Ke menangkupkan tinjunya. Liu Yuemei berdiri di sana dengan tenang, tapi tatapannya yang menusuk tulang tertuju pada Lu Ye. Matanya tiba-tiba dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Tanpa peringatan apapun, kekuatan seorang kultivator Divine Sea Realm tiba-tiba menyebar. Lu Ye, yang hendak memberi hormat, langsung merasakan tekanan seberat gunung. Tubuhnya sedikit membungkuk, dan tulangnya berderit. Meskipun Xiao Xinghe, yang berada di belakangnya, tidak menjadi sasaran langsung, bagaimanapun juga dia masih terluka. Dia terganggu oleh gelombang kejut dan mengerang. Orang yang memiliki reaksi paling sedikit adalah Lin Yingxiu. Kultivasinya lebih tinggi dari mereka berdua, dan dia tidak ditargetkan seperti Lu Ye, tetapi di depan kekuatan seorang kultivator Divine Sea Realm, wajahnya juga pucat. Perjalanan waktu tampaknya telah melambat banyak. Lu Ye berada di bawah tekanan besar. Tulang-tulang di tubuhnya semakin sering berderit, dan tubuhnya terus menekuk. Meskipun dia tahu bahwa bertemu Liu Yuemei bukanlah hal yang baik, Lu Ye tidak berpikir bahwa wanita ini akan menjadi gila sedemikian rupa. Sepertinya itu seperti yang dikatakan kakak senior ketiganya. Setelah mengalami rasa sakit kehilangan putranya untuk pertama kalinya, wanita ini agak tidak masuk akal. Bagaimana bisa Lu Ye berlutut padanya? Bahkan jika tekanannya seberat gunung, dia masih bertahan. Ia kini menjadi anggota divisi hukum, mewakili divisi hukum untuk menjalankan tugas kedinasan. Liu Yuemei ini tidak akan berani melangkah terlalu jauh, jika tidak, itu akan menjadi tamparan bagi wajah Qian Wudang. Menahan tekanan, Lu Ye berjuang untuk membuka mulutnya dan berbicara, satu kata pada satu waktu. Lu Ye dari divisi hukum, bersama dengan Lin Yingxiu, menyapa Master Mountain Pass. Saat dia selesai berbicara, tekanan yang tak tertahankan tiba-tiba menghilang.
Pembalikan mendadak seperti itu membuat darah Lu Ye mendidih di dadanya. Seteguk darah mengalir ke tenggorokannya, dan dia hampir meludahkannya. Di sampingnya, Xiao Xinghe juga sama. Saat dia mendengus, darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, yang tidak diragukan lagi mempengaruhi lukanya. Lu Ye mengangkat kepalanya dan menatap Liu Yuemei dengan mata setajam pedang. Mulutnya penuh dengan rasa darah. Saya telah mendengar nama Master Pas. Hari ini, saya melihat bahwa Master Pas sekuat gunung. Liu Yuemei mendengus pelan dan berbalik. Dia dengan tenang duduk di kursi di belakang meja dan berkata, "Saya juga sudah lama mendengar nama Anda. Merupakan kehormatan bagi saya untuk diingat oleh Lord of the Pass." "Ya, aku ingat kamu." Liu Yuemei mencibir. Ekspresi di wajahnya sangat menusuk tulang. Dia tidak menyembunyikan permusuhannya terhadap Lu Ye sama sekali. "Lalu, mengapa kamu ada di sini hari ini?" "Di bawah perintah Tuan Qian Wudang, saya di sini untuk merekrut Xiao Xinghe ke divisi hukum. Ini adalah perintah yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Hukum." Lu Ye maju beberapa langkah dan menyerahkan perintah yang ditandatangani oleh Qian Wudang. Liu Yuemei tidak bergerak dan tidak memiliki niat untuk menerimanya. Karena dia tahu bahwa Lu Ye datang ke Soking Wafes Lake Pass, bagaimana mungkin dia tidak tahu niat dan persiapan Lu Ye? Apa yang dia tanyakan barusan adalah omong kosong. Jarak mereka kurang dari 3 kaki. Liu Yuemei menatap mata Lu Ye dan berkata, "Divisi hukum dipenuhi oleh para ahli. Bagaimana Anda bisa tertarik dengan orang yang tidak berguna dari Soking Wafes Lake Pass saya?" Lu Ye mengambil kembali perintah itu dan berkata, "Itu adalah pertimbangan tuanku. Saya hanya mengikuti perintah. Bagaimanapun, tidak ada yang salah dengan mendorong masalah ini ke Qian Wudang. Kalau begitu kembalilah dan beritahu Tuan Qian bahwa Soking Wafes Lake Passku kekurangan tenaga. Penampilan Xiao Xinghe dalam pertempuran sebelumnya luar biasa, dan aku memiliki niat untuk mempromosikannya." "Ya," jawab Lu Ye dan menangkupkan tinjunya. "Kalau begitu, aku akan pergi." Saat dia mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Lin Yingxiu memiliki ekspresi kosong dan buru-buru mengikuti. Di belakang meja, Liu Yuemei tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun. Dia tidak berharap Lu Ye pergi begitu saja. Dia berpikir bahwa Lu Ye memiliki persiapan atau metode lain untuk membuatnya membiarkan Xiao Xinghe pergi. Saat Lu Ye hendak melangkah keluar dari aula dengan Lin Yingxiu, suara Liu Yuemei datang dari belakang. "Tunggu." Lu Ye berhenti dan menghela nafas. Ekspresi tegangnya juga sedikit rileks. Hal-hal berjalan cukup lancar. Dia takut wanita ini tidak memanggilnya. Jika dia tidak memanggilnya, maka dia tidak akan bisa melakukan apapun untuk mengeluarkan Xiao Xinghe. Selama dia memanggilnya, maka ada secercah harapan. Itu hanya secercah harapan. Lu Ye tidak yakin apakah semuanya akan berjalan sesuai rencananya. Lagi pula, ada terlalu banyak variabel. Dia tidak perlu datang secara pribadi untuk wajib militer Xiao Xinghe. Sekarang dia memiliki Lin Yingxiu sebagai bawahannya, dia bisa membiarkannya melakukannya untuknya. Karena hubungannya dengan Liu Yuemei, jika dia datang secara pribadi, segalanya akan menjadi sangat rumit. Namun, dia masih datang secara pribadi karena hanya dengan memperumit hal-hal dia akan memiliki kesempatan untuk membawa Xiao Xinghe. Jika tidak, memanggil Lin Yingxiu akan sia-sia. Liu Yuemei pasti tidak akan membiarkan Xiao Xinghe pergi. Apakah Pas Lord Liu punya perintah lain? Lu Ye berbalik dan bertanya. Liu Yuemei yang dingin mengungkapkan senyum pada saat ini, tetapi senyum ini sedikit menyeramkan. "Saya telah mendengar nama Lu Ye dari Sekte Darah Giok berkali-kali. Saya juga telah mendengar banyak pencapaian Anda di Spirit Stream Battlefield dan Cloud River Battlefield. Tidakkah sayang untuk meninggalkan bakat seperti itu di Departemen Hukum? Lu Ye, aku memiliki niat untuk memindahkanmu ke celah gunung ini untuk membunuh musuh. Bagaimana menurutmu?" Dia datang ke sini untuk memindahkan Xiao Xinghe, tapi Liu Yuemei berniat untuk memindahkan dia sebagai gantinya, yang cukup lucu. Adapun mengapa Liu Yuemei ingin memindahkan dia, Lu Ye bisa menebaknya bahkan dengan jari kakinya. Ekspresinya tenang, tetapi hatinya dipenuhi dengan sukacita. Ikan itu telah mengambil umpannya. 958. Meskipun Xiao Xinghe adalah murid dari Sekte Darah Giok, dia masih murid dari kota Kaisar Asure dan terpisah dari Sekte Darah Giok. Bagaimana mungkin Lu Ye, seorang murid ortodoks dari Sekte Darah Giok, menjadi lebih menarik bagi Liu Yuemei? Jika dia bisa membuatnya datang ke Soking Wafes Lake, bukankah nyawanya ada di tangan Liu Yuemei? Dia baru saja mengalami rasa sakit kehilangan putranya. Meskipun dia telah membunuh Li Taibai dengan tangannya sendiri, kemarahan dan kesedihan di hatinya sulit untuk diluapkan.
Bagaimana mungkin dia tidak memiliki pikiran ketika Lu Yiye memasuki pandangannya? Ini adalah alasan mengapa Lu Ye datang secara pribadi, meskipun dia tahu bahwa segalanya akan menjadi sangat rumit jika dia datang secara pribadi. Dia adalah umpan untuk memikat Liu Yuemei ke dalam perangkap. Saya khawatir saya harus mengecewakan kebaikan Pas Lord. Saya saat ini bekerja di divisi hukum. Ini adalah pertama kalinya saya menjalankan tugas resmi. Jika saya tidak melakukannya dengan baik, saya tidak akan memiliki wajah untuk bertemu pemimpin divisi Qian. Bagaimana saya bisa tunduk kepada orang lain saat ini? Apakah kamu benar-benar ingin melakukan pekerjaan dengan baik? Tentu saja. Bagus. Liu Yuemei berteriak. Lord Pas ini telah memikirkannya. Anda datang ke sini dengan perintah Lord Sektor Qian. Pas Lord ini harus memberikan wajah kepada Lord Sektor Qian. Karena Anda ingin melakukan pekerjaan dengan baik, Pas Lord ini akan memberimu kesempatan. Apakah kamu bisa menangkapnya atau tidak akan tergantung pada kemampuanmu sendiri. Lu Ye mengangkat alisnya. Betulkah? Liu Yuemei mencibir. Meskipun saya seorang wanita, saya selalu menepati janji saya. Mengapa saya berbohong kepada Anda? Lu Ye menunjukkan sedikit kewaspadaan dan bertanya dengan hati-hati. Tapi aku ingin tahu apa yang kamu ingin aku lakukan. Liu Yuemei tersenyum. Aku sudah lama mendengar bahwa Lu Ye dari Sekte Darah Giok pandai membunuh musuh di atas levelnya. Sayang sekali aku tidak bisa melihatnya dengan mataku sendiri. Lu Ye menunjukkan ekspresi realisasi. Apakah Liu Yuemei ingin aku bertanding dengan seseorang? Jika kamu menang, kamu bisa membawa Xiao Xinghe pergi. Tapi jika kamu kalah, kamu harus tinggal dan bekerja untukku. Apakah kamu punya nyali? Lu Ye merenung sejenak dan mengangguk. Bukan tidak mungkin, tapi bolehkah aku bertanya siapa yang akan bertanding denganku? Dia menoleh dan melirik Chen Ke, yang berdiri di samping. Jika itu rekan Daois Chen, maka tidak perlu untuk itu. Saya akui bahwa saya tidak cocok untuknya. Jangan khawatir, aku tidak akan memaksamu. Kultivasi Chen Ke memang jauh lebih tinggi dari milikmu. Dengan mengatakan itu, Liu Yuemei segera mengirim pesan. Sesaat kemudian, seorang pria kurus terbang ke aula utama dan dengan hormat menangkupkan tinjunya. Salam, Tuan. Apakah Anda punya perintah? Penampilan orang ini tidak luar biasa, dan sosoknya tidak tinggi, tetapi ekspresinya menyeramkan. Aura di tubuhnya sangat ganas, dan ada bau darah yang samar. Dapat dilihat bahwa dia telah membunuh banyak orang. Begitu dia muncul, ekspresi Xiao Xinghe mau tidak mau berubah saat dia berbisik. Qiwu. Jelas bahwa dia agak takut pada orang ini. Di belakang meja, Liu Yuemei berkata, Qiwu, aku ingin kamu bertanding dengan Lu Yiye. Kamu hanya bisa menang, bukan kalah. Apakah kamu mengerti? Qiwu berbalik untuk melihat Lu Ye dan sedikit mengernyit. Apa tingkat kultivasinya? True Lake Realm Orde ketiga. Kerutan di dahi Qiwu semakin dalam. Tuan, kultivasi bawahan lebih tinggi darinya. Dia bukan lawan saya. Apalagi Tuan mengenal saya. Saya tidak berdebat dengan orang lain, saya juga tidak tahu cara menggunakan teknik. Saya hanya tahu cara membunuh orang. Jika saya tidak sengaja membunuh dia, itu tidak akan baik. Sebelum Liu Yuemei bisa mengatakan apa-apa, Lu Ye mencibir ketidakpuasan. Kebetulan sekali, aku hanya tahu cara membunuh orang juga. Qiwu berkata dengan acuh tak acuh. Sudah lama sejak saya melihat seseorang yang berani seperti Anda. Saya harap metode Anda sebesar keberanian Anda. Sama denganmu. Saat penglihatan mereka berbenturan, ada percikan api beterbangan di mana-mana. Di samping Lu Ye, Xiao Xinghe terus mengedipkan mata padanya, bahkan Lin Yinxiu diam-diam cemas. Di belakang meja, Liu Yuemei meletakkan tangannya di atas meja dan menyilangkan tangannya untuk menopang dagunya. Dia melihat pemandangan ini dengan penuh minat. Melihat Lu Ye dalam keadaan seperti itu, dia membuat keputusan. Karena kalian berdua hanya tahu cara membunuh orang, mari kita bertarung sampai mati. Tuan, wajah Xiao Xinghe berubah drastis saat dia berseru. Jika itu hanya pertandingan biasa, itu tidak akan menjadi masalah besar. Paling-paling, Lu Ye akan mengaku kalah, tetapi jika mereka bertarung sampai mati, maka ada kemungkinan kematian. Terutama karena Qiwu ini memang ganas dalam membunuh dan tiga alam kecil lebih tinggi dari Little Junior Brother. Bagaimana mungkin Little Junior Brother memiliki akhir yang baik ketika melawannya? Tidak ada tempat bagimu untuk berbicara. Liu Yuemei mendengus dingin. Aura seorang kultivator Divine Sea Realm memenuhi udara, menekan Xiao Xinghe sampai dia tidak bisa berbicara. Dia menatap Lu Ye dan Qiwu. Bagaimana menurut kalian berdua? Qiwu berkata dengan acuh tak acuh.
Jika itu adalah perintah dari Pasmaster, bawahan secara alami akan mematuhinya. Lu Ye dengan santai mengeluarkan barang dari tas penyimpanannya. Jika itu masalahnya, maka mari kita lakukan dengan saksama. Tidak ada salahnya bertarung di dalam benda ini, jangan sampai orang lain melihat darah. Qiwu melihat benda di tangan Lu Ye dan sedikit terkejut. Panggung pertempuran. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali harta karun surgawi yang begitu terkenal seperti panggung pertempuran? Awalnya, dia mengira Lu Ye hanya keras kepala. Siapa yang mengira bahwa Lu Ye benar-benar akan mengambil harta karun surgawi seperti itu? Hatinya langsung tenggelam. Untuk pertama kalinya, dia menilai Lu Ye dengan serius. Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri tertentu, dia tidak akan menggunakan ring pertempuran atas inisiatifnya sendiri. Tapi dia benar-benar tidak mengerti dari mana pria bernama Lu Ye ini mendapat kepercayaan diri untuk melawannya sampai mati. Tidak mungkin baginya untuk menyembunyikan tingkat kultivasinya. Bagaimana dia bisa bersembunyi di bawah mata seorang prajurit spirit Sea Realm? Oleh karena itu, ia harus menjadi kultivator Orde ketiga True Lake Realm. Bawahan hanya mendengarkan perintah Pasmaster. Qiwu menekan kegelisahan di hatinya dan berbalik untuk melihat Liu Yuemei. Mata Liu Yuemei juga sedikit menyipit. Lu Ye, sepertinya kamu sangat percaya diri. Lu Ye tidak merendah atau sombong. Bawahan hanya ingin memberikan segalanya. Liu Yuemei terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, jika itu masalahnya, maka kalian berdua akan bertarung di battle stage. Lu Ye menangkupkan tinjunya. Sebelum itu, bawahan punya permintaan. Berbicara, bawahan meminta Pasmaster Liu untuk membuat kontrak rahasia surga. Jika saya cukup beruntung untuk keluar hidup-hidup, saya akan membawa Xiao Xinghe bersama saya. Master Pas Liu tidak bisa menghentikan saya. Apakah Anda meragukan Pasmaster ini? Mata Liu Yuemei menyemburkan api. Kata-kata bukanlah bukti. Lu Ye menatapnya tanpa rasa takut. Dari kelihatannya, semuanya sama seperti yang dikhawatirkan Xiao Xinghe. Liu Yuemei, yang telah mengalami rasa sakit kehilangan putranya, telah kehilangan rasionalitasnya. Sebagai Master of Pass, dia bahkan bisa menyetujui masalah bawahannya yang bertarung sampai mati dengan orang lain. Ini bukan pertama kalinya. Ini adalah bantalan dari seorang kultivator Divine Sea Realm. Dia mungkin ingin membunuhnya sekarang, tetapi karena statusnya, dia tidak bisa melakukannya sendiri. Dia hanya bisa meminjam tangan orang lain. Wanita gila seperti itu yang kehilangan akal sehatnya secara alami tidak memiliki kredibilitas. Sebelum pertempuran, membangun kontrak rahasia surga adalah solusi terbaik. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Liu Yuemei dengan dingin berteriak. Dia mengangkat tangannya dan cahaya keemasan melonjak. Dia mengambil kontrak rahasia surga dan menuliskan persyaratannya. Dia mencap jejaknya sendiri dan melemparkannya ke Lu Ye. Lu Ye menundukkan kepalanya dan dengan hati-hati memeriksa persyaratan satu persatu. Ketika dia melihat salah satu dari mereka, dia merasa lega. Hal-hal berkembang sesuai dengan harapannya. Liu Yuemei memang telah melakukan sesuatu yang tidak terdeteksi dalam hal kontrak rahasia surga. Dia berpura-pura tidak melihatnya, dan dengan tidak sabar meninggalkan bekasnya di sana. Kontrak rahasia surga berubah menjadi lampu neon dan menghilang. Dalam kegelapan, rahasia surga jatuh dan kontrak rahasia surga terbentuk. Jika kalian berdua tidak memiliki hal lain untuk dikatakan, maka mari kita mulai. Liu Yuemei mendesak dengan tidak sabar. Aku akan mencoba yang terbaik untuk membiarkan mayatmu tetap utuh, kata Qiwu. Lu Ye tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia menyalurkan kekuatan spiritualnya ke panggung pertempuran di tangannya dan mengangkat tangannya untuk menyerang Qiwu. Xiao Xinghe cemas dan ingin menghentikannya. Namun, dia ditekan oleh kekuatan Divine Sea Realm Liu Yuemei dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dia bahkan tidak bisa membuka mulutnya untuk berbicara. Jika dia tidak bisa bergerak, bagaimana dia bisa menghentikannya? Lin Yingxiu, di sisi lain, tidak cemas seperti sebelumnya. Dia hanya terlihat termenung. Panggung pertempuran kecil terbang menuju Qiwu dan meledak. Tetapi pada saat ini, Liu Yuemei tiba-tiba mengangkat tangannya dan menarik Qiwu ke sisinya. Kemudian, dari kejauhan, Chen Ke, yang telah berdiri di samping tanpa bergerak dari awal hingga akhir, melintas ke tempat Qiwu berada. Ekspresi Lu Ye menjadi sangat terkejut saat ini. Dia berseru, "Kamu." Chen Ke tersenyum padanya. "Tolong ajari saya." Begitu dia selesai berbicara, mereka berdua menghilang. Hahaha. Liu Yuemei tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, terlihat gila. Apakah Anda benar-benar berpikir Master Pas ini akan ditipu oleh Anda? Anda benar-benar muda dan bodoh.
Ada begitu banyak kultivator True Lake Realm di jalur danau gelombang yang mengejutkan. Sudah banyak yang memenuhi persyaratan. Dia tidak menemukan siapapun selain memanggil Qiwu, yang sangat ganas dalam membunuh. Secara alami, dia berharap Qiwu dapat melumpuhkan atau secara tidak sengaja membunuh Lu Ye dalam proses sparring. Dia awalnya berencana untuk melakukannya. Namun, setelah semua yang terjadi, dia samar-samar menyadari satu hal. Lu Ye tampaknya tidak takut pada Qiwu. Ini bisa dilihat dari fakta bahwa dia mengambil inisiatif untuk mengambil panggung pertempuran. Bukan saja dia tidak takut, dia bahkan sangat percaya diri dalam mengalahkan Qiwu. Kalau tidak, mengapa dia mengambil inisiatif untuk mengambil panggung pertempuran? Liu Yuemei merasa sulit untuk percaya. Ada perbedaan tiga alam kecil di antara mereka. Dari mana datangnya kepercayaan diri Lu Ye? Tapi tidak peduli apa, sikap dan tindakan Lu Ye memberinya dasar untuk kesimpulannya. Karena itu masalahnya, jika dia benar-benar membiarkan Qiwu bertarung, kemungkinan besar dia akan mati. Karena Qiwu tidak bisa diandalkan, dia hanya bisa mengandalkan Chen Ke. Chen Ke adalah muridnya, seorang kultivator Orde ke-7 True Lake Realm. Meskipun dia hanya satu ranah lebih tinggi dari Qiwu, kekuatannya jauh lebih tinggi. Lu Ye yakin bisa mengalahkan Qiwu, tapi dia jelas bukan lawan Chen Ke. Adapun mengganti orang pada saat kritis, untuk seorang kultivator Divine Sea Realm seperti dia, itu adalah sepotong kue. Tidak ada yang hadir bisa menghentikannya. Untuk alasan ini, ketika dia membuat daftar persyaratan kontrak takdir surga, dia sudah meletakkan dasar. Banyak istilah tidak menyebutkan Qiwu sama sekali. Nyaman baginya untuk memanfaatkan celah ini. Untungnya, meskipun dia telah kehilangan akal sehatnya dan bertindak gila, dia tahu bahwa tidak nyaman baginya untuk bergerak. Kalau tidak, yang memasuki tahap pertempuran bukan Chen Ke, tapi dirinya sendiri. 959. Di aula, Liu Yuemei tertawa puas. Hati Xiao Xinghe mati saat dia menatap kosong ke tempat di mana Lu Ye menghilang, penuh dengan rasa menyalahkan diri sendiri dan kekesalan. Dalam situasi ini, dia tidak berdaya untuk campur tangan. Setelah harta karun seperti Battle Stage diaktifkan, apalagi seorang kultivator True Lake Realm Orde ketiga seperti dia, bahkan seorang kultivator Divine Sea Realm tidak akan bisa ikut campur. Little Junior Brother dan Chen Ke memasuki ruang kecil Battle Stage, jadi hasilnya jelas. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memelototi Liu Yuemei. Bukankah Mountain Pass Lord takut akan serangan balasan dari surga atas tindakan tercelamu? Liu Yuemei berhenti tertawa dan mendengus dingin. Sebuah serangan balasan dari surga. Penguasa jalur gunung ini tidak melanggar salah satu syarat dari kontrak surga, jadi bagaimana mungkin ada serangan balasan dari surga? Xiao Xinghe tiba-tiba menyadari. Kamu memanfaatkan celah kontrak rahasia surga. Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Pada titik ini, Liu Yuemei tidak perlu lagi bersembunyi. Setelah memasuki arena pertempuran, hanya satu pihak yang bisa keluar hidup-hidup, dan dia percaya bahwa orang yang akan keluar hidup-hidup adalah Chen Ke. Xiao Xinghe sangat marah dan mengangkat tangannya untuk menekan gagang pedangnya. Pada saat ini, Lin Yinxiu meraih lengannya. Xiao Xinghe melihat ke belakang, tapi Lin Yinxiu menggelengkan kepalanya sedikit. Xiao Xinghe hanya seorang kultivator True Lake Realm Orde ketiga. Jika dia benar-benar mengeluarkan pedangnya untuk melawan Liu Yuemei, dia akan tidak menghormatinya dan menyinggung atasannya. Tidak masalah bagi Liu Yuemei untuk memenggal kepalanya di tempat. Bagaimana mungkin Xiao Xinghe tidak mengetahui hal ini? Hanya saja Liu Yuemei, yang berada di Divine Sea Realm, telah bersekongkol melawan saudara mudanya, yang hanya berada di True Lake Realm Orde ketiga. Ini benar-benar membuat dadanya meletus seperti gunung berapi. Sebelum hasilnya keluar, semuanya mungkin. Lin Yinxiu membujuk dengan suara rendah. Xiao Xinghe tertegun sejenak, lalu mengangguk kecil dan memaksa dirinya untuk tenang. Liu Yuemei mencibir dan menatap Xiao Xinghe dengan sedikit kecewa. Dia berharap Xiao Xinghe akan menyerangnya sekarang, sehingga dia memiliki kesempatan untuk membunuhnya secara terbuka. Tapi itu tidak masalah. Memikirkan bahwa Lu Ye pasti akan mati di tangan Chen Ke, kemarahan yang terpendam selama beberapa hari terakhir telah menghilang. Di ruang kecil Battle Stage, dua sosok tiba-tiba muncul, satu di kiri dan satu di kanan. Wajah Lu Ye masih mempertahankan ekspresi panik dari sebelumnya, tetapi dengan cepat berubah menjadi ketidakpedulian. Chen Ke, yang berada di sisi yang berlawanan, pada awalnya siap untuk mengagumi Lu Ye, tetapi ketika dia melihat seberapa cepat Lu Ye menjadi tenang, dia tidak bisa tidak terkejut. Temperamenmu tidak buruk, sayang sekali. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Aku akan mencoba yang terbaik untuk memuaskanmu.
Saat dia berbicara, dia mengeluarkan senjata spiritualnya sendiri. Itu adalah tombak yang panjang. Penampilan Chen Ke sangat luar biasa. Pada saat ini, dengan tombak panjang di tangannya, sikapnya sungguh-sungguh dan bermartabat. Dia memberikan perasaan gunung yang murni dan tegak. Lu Ye tetap diam saat dia perlahan menarik Mountain Saber dari pinggangnya. Dia diam-diam menghitung bahwa dia tidak bisa memenangkan pertempuran ini terlalu mudah. Dia harus bertarung sengit dengan Chen Ke. Jika dia menang terlalu mudah, itu hanya akan membangkitkan kecurigaan Liu Yuemei. Pada saat itu mungkin akan menyebabkan beberapa masalah yang tidak perlu. Hasil terbaik secara alami adalah menang dengan lebar rambut dan membunuh Chen Ke. Itulah mengapa dia tidak bisa menggunakan Divine Sense dan beberapa kartu trufnya. Itu bukan tugas yang sulit. Keheningan Lu Ye membuat Chen Ke tidak senang. Dia segera mendengus dingin, kalau begitu, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya berkedip dan dia bergegas menuju Lu Ye. Lu Ye juga bergerak dalam sekejap. Kedua sosok itu bergegas menuju satu sama lain dan bertabrakan dalam sekejap mata. Pedang panjang ditebang dan tombak panjang ditusuk. Dengan ledakan keras, kekuatan spiritual melonjak. Gelombang udara yang terlihat menyebar dari pusat tabrakan keduanya. Ekspresi Chen Ke menjadi sedikit terkejut pada saat ini, karena adegan Lu Ye runtuh dalam satu pukulan tidak terjadi. Apakah itu dalam hal kecepatan atau kekuatan, serangan Lu Ye tidak kalah dengan Chen Ke sama sekali. Alhasil, keduanya berimbang. Orang ini sangat kuat. Pada saat ini, Chen Ke diam-diam bersukacita karena Liu Yuemei tidak membiarkan Qi Wu bertarung. Hanya dari pertukaran pukulan singkat, dia merasa bahwa Qi Wu mungkin bukan lawannya. Tidak heran dia berani mengeluarkan panggung pertempuran. Dia benar-benar memiliki sesuatu untuk diandalkan. Dentang, 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 dentang. Banyak pikiran melintas di benak Chen Ke, tetapi tangannya tidak berhenti bergerak. Tombak panjangnya terus memprovokasi Lu Ye. Tetapi semakin dia bertarung, semakin dia terkejut. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya pada tusukan pertama karena dalam pandangannya, melawan musuh yang kultivasinya 4 tingkat lebih rendah darinya, dia tidak perlu menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Setelah itu, kekuatan setiap tombak lebih kuat dari yang sebelumnya. Setelah 6 atau 7 tombak, dia tidak menahan diri, tapi Lu Ye masih menanganinya dengan sempurna. Ini membuatnya merasa sedikit tidak percaya. Dia tidak bisa mempercayainya, tetapi dia harus mempercayainya. Chen Ke meraung dan dengan gila-gilaan mendesak kekuatan spiritualnya, serangannya menjadi semakin ganas. Saat pedang dan tombak bertabrakan, Chen Ke merasa seluruh tubuhnya mati rasa. Tombak panjang di tangannya tanpa sadar bangkit dan hampir terbang keluar dari tangannya. Dia buru-buru mengencangkan cengkeramannya, tetapi karena ini, dia mengungkapkan celah. Niat membunuh yang tajam bergegas ke arahnya. Mata Chen Ke menyipit karena pada saat ini, pedang Lu Ye menusuk tepat ke jantungnya. Pada saat kritis hidup dan mati ini, Chen Ke menunjukkan fondasi yang kuat dari seorang murid dari sebuah sekte besar. Menghadapi pedang seperti itu, dia tidak kehilangan ketenangannya. Dia hanya membungkuk sedikit dan menusuk dengan tombak panjangnya. Dia jelas berjuang dengan mempertaruhkan hidupnya. Dia galak, tapi Lu Ye tidak kalah dengan dia. Dengan dua suara tebasan, keduanya terluka dan darah berceceran di mana-mana. Tak satu pun dari mereka mundur, masih bertarung dalam jarak dekat. Pertempuran mencapai klimaksnya dalam waktu yang sangat singkat. Keduanya hanya menyerang dan tidak bertahan. Paling-paling, mereka akan sedikit menghindar saat menghadapi ancaman fatal. Akibatnya, pertempuran menjadi sangat tragis. Dalam waktu singkat, baik Lu Ye dan Chen Ke berlumuran darah, seolah-olah mereka mandi dengan darah. Dengan akumulasi cedera dan periode kekuatan penuh yang lama, auranya samar-samar menunjukkan tanda-tanda melemah. Di sisi lain, Lu Ye tetap sama dari awal hingga akhir. Auranya tidak berubah sama sekali. Sekali lagi bertarung dengan nyawanya, Chen Ke tidak berani melanjutkan. Dia menahan pedang Lu Ye dan dengan cepat mundur, dengan cepat menjauhkan diri dari Lu Ye. Melihat ke atas, Chen Ke melihat Lu Ye berdiri dengan tenang di tempat yang sama, tanpa ada niat untuk mengejarnya. Bahkan napasnya sangat stabil. Meskipun dia terlihat sedikit acak-acakan, Chen Ke tahu bahwa lukanya tidak serius. Terlebih lagi, dari awal hingga akhir, tindakan Lu Ye membuat Chen Ke merasa aneh. Tiba-tiba, Chen Ke bangun dan bergumam. Apakah kamu bermain denganku? Hatinya dipenuhi kengerian. Musuh di depannya, sebenarnya lebih kuat darinya, itulah sebabnya dia mampu mengendalikan ritme pertempuran dari awal hingga akhir. Chen Ke tidak bisa membayangkan bahwa jarak kultivasi 4 alam kecil di antara mereka sangat kecil. Orang aneh macam apa ini?
Tidak berani mengabaikan, Chen Ke dengan cepat mengeluarkan spirit pill dari storage bag-nya dan memasukkannya ke dalam mulutnya, mendorong spirit ki-nya untuk memperbaikinya. Mengambil spirit pill ini pada saat ini secara alami bukan untuk menyembuhkan luka-lukanya, tetapi untuk memeras potensinya sendiri. Chen Ke sudah merasa bahwa jika dia terus seperti ini, dia akan mati tanpa ragu, jadi bahkan jika spirit pill ini berharga dan efek sampingnya luar biasa, dia tidak peduli. Setelah battle stage diaktifkan, hanya satu orang yang bisa keluar hidup-hidup. Selama periode ini, tidak ada yang bisa mengganggu. Jika Chen Ke ingin hidup, dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk membunuh musuh di depannya. Lu Ye hanya menatapnya samar, tidak menunjukkan niat sedikit pun untuk menghentikannya, tetapi semakin dia bertindak seperti ini, semakin tidak nyaman perasaan Chen Ke. Setelah 3 napas, aura di sekitar tubuh Chen Ke tiba-tiba menjadi lebih padat, dan spirit ki-nya tampak mendidih, menyebabkan auranya melambung. Merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, hati Chen Ke sedikit tenang. Apakah kamu tahu? Lu Ye tiba-tiba berbicara, Mountain Coiling Saber di tangannya membentuk posisi pedang saat auranya tiba-tiba menjadi kental. Chen Ke, di sisi lain, merasa seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Di bawah pengaruh aura Lu Ye, dia tidak bisa tidak merasakan ilusi yang tidak bisa dia tolak. Dia tahu bahwa ini bukan waktu terbaik untuk menyerang, tetapi dia tidak bisa menekan rasa takut di hatinya. Dia tahu bahwa jika dia menunda lebih lama lagi, dia mungkin bahkan tidak memiliki keberanian untuk menyerang. Jadi, dia segera bergegas ke depan dan menuangkan semua kekuatannya ke tombak panjang di tangannya. Seluruh tubuhnya hampir berubah menjadi cahaya pelangi dan menyatu dengan tombak panjang. Ditambah dengan spirit pill yang baru saja dia telan, ini jelas merupakan serangan terkuatnya sejauh ini. Dia tidak tahu apakah dia bisa membunuh lawannya, tetapi dia tahu bahwa jika serangan ini tidak berhasil, dialah yang akan mati. Dalam sekejap mata, Chen Ke tepat di depannya. Jika aku ingin membunuhmu. Lu Ye menyodorkan pedangnya. Pada saat itu, mata Chen Ke mengerut saat dia entah kenapa melihat langit berbintang naik di belakang Lu Ye, dipenuhi dengan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Bintang-bintang jatuh, menutupi langit dan menutupi bumi, menenggelamkannya dalam cahaya. Setiap bintang adalah setitik cahaya pedang. Kekuatan yang tak dapat dijelaskan menyapu pikirannya, menyebabkan rasa sakit yang hebat di kepalanya. Spirit ki-nya tersebar, dan tombak yang dia tusukkan dengan seluruh kekuatannya menjadi lemah dan tidak berdaya. Kedua sosok itu melewati satu sama lain. Lu Ye tidak bergerak, dengan ringan mengayunkan Mountain Coiling Saber-nya, dan menyarungkannya. Ini hanya masalah satu serangan. Puluhan kaki di belakang Lu Ye, Chen Ke masih dalam posisi tombaknya, tetapi dia membeku di tempat seolah-olah dia terkena mantra. Wajahnya sepucat kertas, dan ekspresinya berubah kesakitan. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Saat suara Lu Ye jatuh, pilar darah kecil yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak dari tubuh Chen Ke, terutama letusan paling keras dari jantungnya. Kehendak ilahi, gumam Chen Ke. Tombak di tangannya jatuh ke tanah, dan dia jatuh ke depan dengan benturan. Saat aura Chen Ke memudar, ruang kecil di ring pertempuran dengan cepat berubah menjadi ilusi. Di aula utama, Xiao Xinghe menunggu dengan cemas. Tiba-tiba, kekosongan menjadi terdistorsi, dan sosok samar-samar muncul di tempat platform pertempuran menghilang. Beberapa pasang mata dengan cepat melihat ke atas. Mata Xiao Xinghe memerah, takut dia akan melihat sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Ekspresi Liu Yuemei adalah salah satu kegembiraan dengan sedikit kegilaan. Dia memandang dengan gembira, siap menyambut kedatangan hal-hal baik. Namun, kegembiraan di wajahnya dengan cepat berubah menjadi keheranan. Ini karena sosok samar yang akan muncul sepertinya bukan sosok Chen Ke, tapi milik Lu Ye. Dalam sekejap mata, sosok buram itu mengeras, dan Lu Ye, berlumuran darah, muncul di aula utama. Dia terengah-engah, menatap Xiao Xinghe yang khawatir dan terkejut, dan tersenyum, aku menang. Retakan. Meja di depan Liu Yuemei retak. 960. Di aula utama, Lu Ye kembali, bermandikan darah. Xiao Xinghe merasa lega. Liu Yuemei, yang telah duduk di kursi, tiba-tiba berdiri. Kekuatan spiritualnya melonjak, dan meja itu hancur. Qi Wu, yang tinggal di belakang, menatap Lu Ye, yang berlumuran darah. Dia tidak bisa mempercayai matanya, tetapi dia juga takut. Dia tidak menganggap serius Lu Ye sejak awal. Kesenjangan antara tingkat kultivasi mereka jelas untuk dilihat semua orang. Dalam hal bertarung di atas level seseorang, biasanya 1 atau 2 level lebih tinggi. Dia 3 tingkat lebih tinggi dari Lu Ye. Apalagi dia sendiri juga mampu bertarung di atas levelnya.
Jadi dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan Lu Ye dan bahkan membunuhnya. Dia bahkan sedikit tidak puas bahwa Liu Yuemei telah membawanya pergi pada saat kritis dan menggantikannya dengan Chen Ke untuk melawan Lu Ye. Dia merasa bahwa Master Pas telah meremehkannya. Namun, hasilnya mengejutkan. Pertempuran berakhir. Lu Ye kembali, tetapi Chen Ke tidak terlihat. Hasilnya jelas. Chen Ke sudah mati. Bagaimana dia melakukannya? Panggung pertempuran adalah ruang kecilnya sendiri dan tidak terganggu oleh kekuatan eksternal. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam, tetapi hasilnya tepat di depan mereka. Mereka tidak bisa membantu tetapi terkejut. Jika Lu Ye bisa membunuh Chen Ke, dia juga bisa membunuhnya. Bagaimanapun, kekuatan Chen Ke jauh lebih tinggi darinya. Mungkinkah dia secara tidak sengaja menyelamatkan hidupnya sendiri? Qi Wu memiliki pemikiran di benaknya. Pada saat yang sama, ketika Lin Yingxiu melihat Lu Ye kembali, dia tidak terkejut sama sekali. Sebaliknya, dia tampak seperti yang dia harapkan. Ketika dia masih muda, dia telah mendengar ibunya berbicara tentang banyak hal aneh tentang Feng Wujiang. Di antaranya adalah berkali-kali ketika hidupnya tergantung pada seutas benang, namun ia berhasil mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Ada juga banyak waktu ketika Feng Wujiang menghadapi musuh yang seharusnya tidak bisa dia kalahkan, namun dia bisa membunuh mereka. Dalam narasi ibunya, tidak peduli seberapa tak terbayangkan itu, ketika itu terjadi pada Feng Wujiang, itu hanya logis. Ibunya memuja Feng Wujiang dan hanya menyesali bahwa dia tidak bisa mengikutinya secara pribadi dan melayaninya. Ibunya meninggal lebih awal, dan Lin Yingxiu sangat dipengaruhi oleh ibunya. Ini juga alasan mengapa dia ingin bergabung dengan Departemen Hukum dan bahkan memaksa Qian Wudang untuk menempatkannya di tim yang sama dengan Lu Ye. Dia melihat bayangan Feng Wujiang di Lu Ye. Feng Wujiang sudah lama meninggal. Sekarang, hanya ada Lu Ye yang tersisa. Dia secara alami tidak ingin menjadi seperti ibunya ketika dia menjadi tua dan mengenang masa lalu. Dia sedikit khawatir ketika Lu Ye mengeluarkan panggung pertempuran. Dia bahkan siap mengirim pesan ke Qian Wudang untuk memberitahukan situasinya. Tapi setelah dipikir-pikir, jika Lu Ye benar-benar Feng Wujiang kedua, maka dalam situasi seperti itu, dia pasti akan memiliki keberuntungan dan sarana untuk mengubah bahaya menjadi keselamatan. Pada akhirnya, seperti yang dia duga, hal yang tampaknya tak terbayangkan benar-benar terjadi begitu saja. Ini membuatnya merasa bersemangat, dan dia merasa bahwa penilaiannya benar. Mustahil. Ekspresi Liu Yuemei ganas dan menakutkan. Dia menatap Lu Ye seolah-olah dia telah melihat hantu. Bagaimana mungkin dia bisa menang? Bagaimana Chen Ke bisa kalah? Sepertinya luka Lu Ye serius dan dia sangat menderita, tapi bagaimana dia bisa keluar dari arena pertempuran hidup-hidup? Dia sudah melebih-lebihkan Lu Ye sebanyak mungkin dan telah melihat melalui rencana Lu Ye sebelumnya. Dia merasa bahwa Qi Wu kemungkinan besar bukan tandingan Lu Ye, jadi dia membawa Qi Wu pergi pada saat terakhir dan mengirim transmisi suara ke Chen Ke untuk menggantikannya. Pada akhirnya, beginilah hasilnya. Bocah ini sebenarnya memiliki kekuatan untuk membunuh Master Orde ke-7 Danau Sejati dalam konfrontasi langsung. Liu Yuemei tiba-tiba merasa sedikit ngeri. Hal semacam ini telah melampaui ruang lingkup pemahamannya, yang juga menunjukkan potensi menakutkan Lu Ye. Hari ini, dia hanya seorang kultivator True Lake Realm Orde ke-3, namun dia bisa membunuh seorang kultivator True Lake Realm Orde ke-7. Bagaimana jika dia mencapai Divine Sea Realm Orde ke-3 di masa depan? Bukankah dia, seorang kultivator Divine Sea Realm Orde ke-7, dapat membunuhnya juga? Sudah ada kebencian di antara mereka, dan hari ini, dia benar-benar menyinggung pihak lain. Bagaimana dia bisa melepaskannya ketika dia berhasil melambung ke langit? Dalam sekejap, banyak pikiran melintas di benak Liu Yuemei, dan aura di sekitar tubuhnya menjadi berbahaya. Lu Ye tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya seolah-olah kulitnya ditusuk oleh jarum. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan niat membunuh Liu Yuemei yang nyaris tidak tersembunyi? Segera, dia berteriak, Master Pas Liu, sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak takdir surga, aku akan membawa Xiao Xinghe pergi. Mulai sekarang, dia akan menjadi anggota divisi hukum. Divisi hukum. Benar, bocah kecil dari Sekte Darah Giok ini adalah anggota divisi hukum. Jika saya benar-benar membunuhnya di sini, tidak akan ada cara untuk menyelesaikan masalah ini. Dia bisa menggunakan kekuatan di tangannya untuk menekan Xiao Xinghe secara terbuka dan diam-diam, mengirimnya untuk melakukan beberapa misi berbahaya, berharap dia akan mati lebih awal dan bereinkarnasi, tapi bagaimanapun juga, dia adalah Past Master of Soking Wafes Lake, jadi dia tidak bisa melakukannya sendiri. Terutama di Soking Wafes Lake, ini adalah wilayahnya.
Jika sesuatu terjadi pada anggota divisi hukum, Qian Wudang tidak akan membiarkannya pergi. Melihat Lu Ye dalam-dalam, Liu Yuemei akhirnya menenangkan keterkejutan dan keengganan di hatinya dan dengan dingin berkata, "Tentu saja. Jika itu masalahnya, pelayan yang rendah hati ini akan pergi." Lu Ye menangkupkan tinjunya dan menghadap Liu Yuemei, mundur selangkah demi selangkah. Xiao Xinghe dan Lin Yinxiu mengikuti dari belakang. Tatapan Liu Yuemei tidak berubah sama sekali saat dia menatap lurus ke arahnya, seperti hantu suram. Ketika mereka berada di luar aula utama, Lu Ye tiba-tiba berbalik, mengeluarkan perahu spiritualnya, menginjaknya, dan melayang ke langit. Xiao Xinghe dan Lin Yinxiu juga terbang ke langit dengan artefak masing-masing. 3 sosok, 3 aliran cahaya, bergegas keluar dari Soking Wafes Lake. Tidak ada yang memperhatikan mereka. Baru-baru ini, sering terjadi pertempuran di danau gelombang kejut, dan banyak kultivator masuk dan keluar. Siapa yang peduli dengan mereka bertiga? Setelah meninggalkan danau Soking Wafes, Lu Ye segera menoleh dan memerintahkan Lin Yinxiu. "Kirim pesan ke kepala divisi, katakan padanya bahwa kapten ini telah merekrut Xiao Xinghe dari kota Azure Emperor dari danau Soking Wave, dan dia akan kembali hari ini." Lin Yinxiu menatapnya dengan penuh arti, tetapi masih mengangguk patuh. Ya. Dia tidak menggunakan token penjaga untuk mengirim pesan, tetapi langsung mengangkat tangannya dan menggunakan jejak medan perang untuk mengirim pesan. Xiao Xinghe agak gelisah, dan berkata, "Saudara bela diri junior, kita tidak boleh meninggalkan danau gelombang kejut begitu cepat, setidaknya tunggu sampai lukamu pulih." Lu Ye berkata, "Cedera saya tidak serius. Kakak bela diri senior, apakah Anda juga menyadarinya?" Xiao Xinghe berkata, "Wanita itu mungkin tidak mau membiarkan kita pergi begitu saja. Dia jelas ingin membunuh kita pada akhirnya, tapi dia tidak bisa melakukannya di wilayahnya sendiri. Tapi begitu kita meninggalkan danau gelombang kejut, dengan kekuatan Divine Sea Realm-nya, jika dia benar-benar ingin membunuh kita, kita tidak akan bisa menghentikannya." Memang, Lu Ye mengangguk. Jika Liu Yuemei benar-benar ingin melakukan itu, mereka bertiga tidak akan bisa menghentikannya. Maka saat ini, menginap di Soking Wafes Lake sepertinya menjadi pilihan terbaik. Tapi Lu Ye tidak berani. Niat membunuh Liu Yuemei sudah terangsang, dan pertempuran antara Soking Wafes Lake dan Dark Moon Forest pas berlanjut. Jika mereka terus tinggal, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Jadi mereka hanya bisa segera kembali. Dia juga bisa mengirim pesan. Tidak perlu melaporkan masalah kecil seperti memasukkan Xiao Xinghe ke divisi hukum kepada Qian Wudang, tetapi dia meminta Lin Yinxiu untuk melakukannya. Karena dia percaya bahwa begitu Qian Wudang menerima pesan itu, dia akan mengetahui situasinya saat ini. Lin Yinxiu bersamanya. Apapun situasinya, Lin Yinxiu akan berada dalam situasi yang sama. Jadi apakah mereka bisa selamat atau tidak dari perjalanan ini tergantung pada seberapa penting Lin Yinxiu bagi Qian Wudang. Semakin penting Lin Yinxiu, semakin cepat Qian Wudang akan datang. Adapun mengapa dia tidak mengirim pesan ke Master Sekte, dia sekarang adalah anggota divisi hukum. Jika ada masalah, dia akan pergi ke atasannya. Tidak perlu memperingatkan Master Sekte. Lin Yinxiu menebak niat Lu Ye, tapi dia tidak menunjukkannya. Seperti yang dia katakan kepada Lu Ye sebelumnya, dia sangat patuh dan akan melakukan apapun yang diperintahkan kapten padanya. Hanya mengirim pesan bukanlah masalah besar. Butuh 2 hari bagi mereka untuk sampai ke sini dari kota Haotian, tetapi untuk seorang kultivator alam lautan ilahi seperti Qian Wudang, hanya perlu 2 hingga 4 jam untuk sampai ke sini jika dia mencoba yang terbaik. Perjalanan ini bukanlah sebuah misi. Lu Ye merekrut anggota timnya sendiri, jadi dia tidak ingin merepotkan atasannya. Jika dia harus menyusahkan orang lain untuk segalanya, itu hanya akan menunjukkan ketidakmampuannya. Selain itu, di masa depan, akan ada saat-saat ketika atasannya tidak bisa merawatnya. Tapi pandangan terakhir Liu Yuemei membuatnya sadar bahwa dia telah meremehkan kegilaan wanita ini. Biasanya, bahkan jika dia membenci murid-murid Sekte Darah Giok, dia tidak akan melakukan terlalu banyak. Dia harus peduli dengan identitas dan reputasinya. Tapi sekarang, dia mengalami rasa sakit karena kehilangan putranya. Baginya, rasionalitas mungkin satu-satunya yang tersisa dalam dirinya. Dia tidak bisa melakukan apa-apa di Soking Wafes Lake Pass. Hanya bisa dikatakan bahwa seorang wanita gila dan tidak rasional sangat menakutkan. Lu Ye tidak yakin apakah Liu Yuemei akan mengejar mereka, tapi kemungkinannya tinggi. Beberapa hal harus diurus sebelum terjadi. Jangan terlalu cepat, pelan-pelan saja, kata Lu Ye dan melambat. Semakin lama mereka meninggalkan jangkauan Soking Wafes Lake Pass, semakin lambat bahaya akan datang.
Tidak peduli seberapa irasionalnya Liu Yuemei, dia tidak akan membiarkan apapun terjadi pada mereka bertiga dalam jangkauan Soking Wafes Lake Pass. Kota Haotian, di aula utama Divisi Hukum. Qian Wudang sedang berurusan dengan urusan resmi ketika dia menerima pesan Lin Yinxiu. Dia bingung sejenak. Dia berpikir bahwa Lu Yiye cukup cepat. Dia sudah merekrut anggota tim. Tapi kenapa dia harus melaporkan masalah sekecil itu padanya? Juga, pelaporan normal dilakukan dengan bantuan token penjaga. Tapi kali ini, dia menerima pesan dari Battlefield Imprint. Tampaknya sedikit tidak biasa. Oh tidak, Qian Wudang tiba-tiba menyadari sesuatu dan buru-buru berdiri. Dia bertanya-tanya mengapa nama Xiao Xinghe dari Azure Emperor City begitu familiar. Jika orang ini benar-benar orang yang dia pikirkan, maka situasinya tidak baik. Juga, mengapa Hajingan Lu Yiye itu pergi ke Soking Wafes Lake Pass untuk merekrut orang? Soking Wafes Lake Pass milik gerbang surga. Apakah dia tidak tahu siapa yang bertanggung jawab di sana? Jika dia tahu dan masih pergi ke sana, maka dia akan bodoh. Tetapi jika dia tidak tahu, mengapa dia pergi ke Soking Wafes Lake Pass, Hajingan ini? Qian Wudang sangat marah. Dia menyesal memberi Lu Ye posisi kapten. Itu hanya beberapa hari, tetapi dia pergi jauh ke dalam sarang harimau. Tidak apa-apa jika dia pergi sendiri, tetapi dia membawa Yingxiu bersamanya. Tidak heran dia memintanya untuk menandatangani surat perintah untuk merekrut anggota tim secara bebas. Sekarang sepertinya dia sudah mengambil keputusan. Lucu sekali dia tidak bertanya lagi. Lu Yiye, Qian Wudang meraung dengan suara rendah. Jika sesuatu terjadi pada Yingxiu karena ini, dia akan mengubah nama keluarganya menjadi Lu jika dia tidak mengalahkannya.